changed, and it was so wonderful. My life changed, there is no more anxious in me. I will enjoy my whole life, all because of the spirit of Christmas. And all because of the spirit of Christmas. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur sampai detik hari ini kami boleh ada di penghujung tahun ini dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat. Semua bukti penyertaan Tuhan yang luar biasa buat kami. Kemurahan demi kemurahan, anugerah, kasih setia, kebaikan Tuhan yang boleh kami nikmati dalam kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Sungguh Tuhan Yesus baik. Dulu, sekarang, bahkan selamanya. Kebaikan Tuhan tak lekang oleh waktu. Terima kasih ya Bapa. Kudus kasih Yesusku, kudus kasih-Mu Bapakku, penuhiku dengan Roh Kudus, kudus nama-Mu, kudus. Mari bawa pujianmu, katakan. Kudus kasih-Mu Yesusku, sebab Engkau kudus Tuhan. Engkau Allah yang kami sembah di dalam roh dan kebenaran. Kami rindu, penuhkan setiap kami lebih lagi dengan urapan yang baru, dengan anggur yang baru, minyak yang baru dicurahkan buat setiap kami di tempat ini ya Bapa. Dan kami sepakat satu hati, kami mau nyanyikan kudus kasih-Mu Yesusku, kudus kasih-Mu Bapakku, penuhiku dengan Roh Kudus, kudus nama-Mu, kudus. Mari bersama kita bangkit berdiri. Lebih lagi dengan segenap hatimu, angkat pujianmu, katakan. Kudus kasih-Mu, kudus, kudus Tuhan, kudus kasih-Mu, Bapakku, penuhi kami. Haleluya, kudus nama
Mari kita satu di dalam doa sebelum kita mendengar kebenaran firman pada malam hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya nama-Mu lah yang kudus di dalam hidup kami. Kami bersyukur punya Tuhan seperti Engkau. Kami bersyukur Tuhan hari lepas hari penyertaan-Mu selalu ada dan nyata di dalam hidup kami. Kami bersyukur terlebih pada malam hari ini Tuhan masih izinkan kami untuk boleh datang di tempat ini untuk sama-sama mendengarkan kebenaran firman. Kami ingin Tuhan mengakhiri tahun 2023 ini semakin sungguh-sungguh, semakin taat, semakin setia mengasihi Engkau. Biarlah kebenaran firman yang sebentar akan kami dengarkan. Kami akan belajar bersama-sama ini boleh mengubah cara hidup kami agar kami semakin sungguh-sungguh mengikuti Engkau. Terima kasih Bapa, kami menyiapkan hati kami, pikiran kami, perasaan kami. Kami bawa semuanya ke bawah kaki-Mu. Karena kami tahu apapun masalah kami, apapun pergumulan kami, ketika kami sungguh-sungguh percaya dengan iman yang besar, kami tahu masalah kami akan Tuhan berikan kami jalan keluar. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang sama-sama siap untuk mendengarkan firman, sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Shalom. Iya, puji Tuhan ya. Kita malam ini akan belajar satu kebenaran firman, di mana firman Tuhan ini saya beri judul menjalani hidup memakai pikiran Kristus. Bagaimana setiap kita hari ini seringkali mungkin kita kadang-kadang lupa. Karena kita mungkin terlalu sering dengar firman, kita tahu firman, tapi belum tentu setiap kita mau menjalani hidup ini memakai pikiran Kristus. Karena seringkali kita masih merasa bahwa kita bisa mengandalkan kemampuan kita. Karena kita merasa pikiran kita diberikan kepintaran, kita lupa bahwa ada yang lebih berkuasa daripada kita sebagai manusia. Saya ingin mengajak kita pada malam hari ini belajar kebenaran firman ini, biarlah kita lihat apakah sudah ada tanda-tanda itu di dalam hidup kita. Jangan-jangan kita hari ini menjadi orang Kristen yang cuma rutinitas, tahu firman, tapi kita mau belajar sungguh-sungguh mengandalkan dan memakai pikiran Kristus menjalani hidup kita. Kita bersyukur kita sudah tanpa terasa ada di ujung tahun 2023, Saudara. 2023, tahun 2023 ini sebentar lagi mau berakhir. Kita akan masuk di tahun yang baru. Tapi kita ingin biarlah mengakhiri tahun 2023 ini dengan sungguh-sungguh memakai apa yang menjadi keinginan Tuhan. Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara, kita akan lihat satu kebenaran firman. Saya mengambilnya di dalam Filipi 2 ayat yang pertama sampai yang kelima. Di dalam Filipi 2 ayat yang pertama sampai yang kelima, di sini bagaimana Rasul Paulus menasehatkan jemaat yang ada di Filipi. Dan saya percaya firman ini juga berlaku untuk kita pada saat ini. Firman Tuhannya berkata begini, saudara. Di ayat yang pertama dikatakan, jadi karena dalam Kristus ada nasihat. Rasul Paulus menasehatkan kita pada hari ini dikatakan, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, ada belas kasihan. Next. Kemudian dikatakan karena itu sempurnakanlah sukacitaku, sukacitanya Paulus karena pada saat itu dia sedang ada di penjara, saudara. Dia sedang dalam dalam kondisi yang tidak mengenakan di penjara, dalam keadaan susah. Tetapi dia tetap bisa menasehati jemaat di Filipi, dia katakan sempurnakanlah sukacitaku agar dia juga bersukacita dengan apa? Dengan setiap jemaat dikatakan hendaklah kamu sehati sepikir. Dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Next, ayat yang ketiga. Dan dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Dikatakan bahwa jangan sampai kita ini egois. Tapi saya ingin mengajak Bapak Ibu konsentrasi kita di ayat yang kelima yang luar biasa, boleh ditampilkan di ayat kelima. Dikatakan, hendaklah kamu, artinya saudara dan saya, kita semua di dalam hidup kita bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus.
Artinya apa? Di dalam firman Tuhan ini, Rasul Paulus sedang ingin menasihatkan kita, mengingatkan kita, ketika kita menjalani hidup kita ini, seringkali kita lebih banyak mengandalkan pikiran kita, mengandalkan perasaan kita, tetapi tidak mau meletakkannya di bawah kaki Tuhan. Kita lihat, tolong tampilkan lagi, di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa hendaklah kamu di dalam hidupmu bersama-sama menaruh pikiran dan perasaan yang juga terdapat di dalam Kristus Yesus. Biarlah hari ini kita ketika menjalani hidup, kita mau memakai pikiran Kristus. Nah, tetapi saya ingin mengajak kita sama-sama melihat, adakah ciri-ciri itu sudah ada di dalam hidup kita? Kita mau belajar hari ini, kalau kita hari ini menjalani hidup kita sudah memakai kehendak Tuhan, memakai pikiran Kristus, tidak mengutamakan pikiran kita, ada ciri-cirinya yang bisa kita kelihatan, saudara. Kita akan lihat di dalam poin pertama, saya ingin mengajak kita melihat kalau ciri-ciri orang yang memakai pikiran Kristus, pasti di dalam hidupnya tidak ada ketakutan dan kekhawatiran, saudara. Bagaimana firman Tuhan ingin mengajak kita melihat bahwa selama ini yang menjadi ketakutan, menjadi kekhawatiran di dalam hidup kita adalah kita seringkali memprediksi sesuatu yang belum terjadi. Pikiran kita sudah mulai maju duluan, saudara, tapi tidak tahu apakah itu terbukti atau tidak. Makanya di dalam firman Tuhan, di dalam Matius 6, kalau Bapak Ibu Saudara nanti ada waktu baca, di dalam ayat yang ke-25 sampai 34, saya tidak akan bacakan bersama di sini, tapi saya ingin mengingatkan Bapak Ibu bahwa Tuhan ingin menceritakan kepada kita, Tuhan menggambarkan bahwa hari ini kita sebagai anak-anak Tuhan menjalani hidup kita hari ini. Kalau engkau percaya ada penyertaan Tuhan, jangan lagi ada kekhawatiran dan ketakutan. Bagaimana di dalam Matius 6 Tuhan menceritakan, memberikan perumpamaan kepada setiap kita bahwa Tuhan menggambarkan bahwa burung-burung di udara yang tidak dipelihara oleh siapapun juga, tetapi tetap Tuhan jaga, tetap Tuhan lindungi. Bagaimana diceritakan juga ada rumput-rumput di padang, ada bunga-bunga bakung di padang yang begitu indah, yang sekalipun sebentar akan mati atau dibakar orang sekalipun, tetap Tuhan jaga. Tuhan ingin menggambarkan kepada saudara dan saya kalau hari ini kita menjalani hidup kita selalu mengandalkan pikiran Kristus, artinya mengizinkan apa yang kita pikirkan itu jangan sampai ketakutan kita membuat iman kita jatuh. Tuhan ingin agar setiap kita hari ini belajar kerjasama dengan Tuhan. Izinkan biarlah Tuhan punya pikiran, punya kehendak itu menguasai hidup kita, menjalani hidup-hidup kita. Makanya digambarkan janganlah engkau khawatir, janganlah engkau takut. Artinya apa? Kesulitan, kesusahan itu pasti ada. Tetapi hari ini adakah iman kita percaya dengan tanggung jawab yang akan Tuhan berikan kepada saudara dan saya? Tuhan pasti tanggung jawab pelihara hidup kita. Tuhan ingin setiap kita coba lihat burung-burung di udara. Mereka tidak pernah menabur, tidak pernah menabung, tidak pernah menanam. Tetap sampai hari ini pun Tuhan pelihara. Dan dikatakan bunga-bunga bakung pun tetap Tuhan jaga. Dan Tuhan ingin mengatakan bahwa hidup saudara dan saya lebih berharga daripada burung, daripada bunga di padang. Kita lihat di dalam firman Tuhan. Saya ajak kita lihat satu firman Tuhan, dikatakan bahwa di Matius 10 ayat yang ke-29 sampai yang ke-31. Di sini jelas Tuhan ingin menggambarkannya kepada saudara dan saya agar kita punya iman jangan sampai ragu. Kita boleh takut, kita boleh khawatir, asal tidak membuat kita, iman kita gugur kepada Tuhan. Makanya di sini dikatakan di dalam Matius 10 ayat ke-29 sampai 31 dikatakan, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Saking tidak ada harganya, burung pipit itu dijual 2 ekor seduit, dikatakan. Namun seekor pun, perhatikan, daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Burung saja kalau dia mau jatuh tanpa seizin Tuhan tidak akan terjadi. Terlebih hidup saudara dan saya. Kita adalah anak-anak Tuhan, pasti hidup kita lebih diperhatikan Tuhan. Tuhan begitu mengasihi kita.
Ayat selanjutnya dikatakan, dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Luar biasa. Ayat ke-31 dikatakan, sebab itu janganlah kamu takut, firman Tuhan bilang, karena kamu, artinya saudara dan saya, kita lebih berharga daripada banyaknya burung pipit. Begitu luar biasanya Tuhan ingin menggambarkan bahwa hari ini, pantaskah kita mulai ragu dengan penyertaan Tuhan? Pantaskah kita mulai khawatir dengan keadaan? Burung pipit saja Tuhan jaga. Tetapi hari ini banyak yang lupa di ayat yang tadi saya katakan di dalam Matius 6. Kalau kita baca di perikopnya berbicara tentang kekhawatiran. Dan Tuhan bilang jangan khawatir. Tetapi orang sering kali lupa di ayat yang ke-33. Kita lihat di dalam Matius 6 ayat yang ke-33 dikatakan. Tetapi ada yang jauh lebih penting yang seringkali orang lupa, yaitu dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada saudara dan saya. Artinya hari ini kalau engkau dan saya percaya dengan penyertaan Tuhan, hari ini kita lebih mengutamakan Tuhan daripada kita hidup di dalam kekhawatiran dan ketakutan yang belum tentu terjadi. Kenapa hari ini kita tidak fokusnya mencari kebenaran firman? Kenapa kita hari ini tidak punya iman percaya kalau engkau dan saya hari ini mengutamakan mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada saudara dan saya. Artinya apa? Artinya bahwa hari ini Tuhan ingin sungguh-sungguh mengingatkan kita bahwa kalau kita menjalani hidup kita memakai pikiran Kristus, maka pikiran Kristus akan membuat kita hari ini merasa akan damai sejahtera. Tidak ada kekhawatiran yang membuat iman kita mati. Ini luar biasa saudara, kita diingatkan bahwa Tuhan begitu mengasihi kita. Tetapi harusnya yang menjadi fokus saudara dan saya hari ini adalah ada sesuatu yang harusnya lebih membuat kita takut kalau kita hari ini tidak mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Dunia ini sekalipun sesusah apapun saudara, mungkin kita hanya sebatas takut karena kita tidak diberkati. Mungkin kita takut memprediksi sesuatu yang tidak tahu di depannya. Tetapi ada satu kepastian, tetapi banyak orang tidak memperhatikannya, yaitu adalah bahwa jauh lebih penting kalau engkau dan saya hari ini, kita harus hidupnya takut akan Tuhan. Takut akan dunia cuma akan membuat kita mungkin kelaparan, sakit mah. Atau paling parah kita mati. Tetapi kematian itu tidak membuat jiwa kita binasa. Tetapi dalam firman Tuhan kita lihat. Di dalam Matius 10 ayat yang ke-28. Ini yang jauh lebih penting yang harus kita sama-sama perhatikan. Makanya di ayat Matius 6 ayat ke-33 dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kalau hari ini kita mengutamakan Tuhan, Tuhan akan pelihara kita bukan hanya pada saat kita hidup, sampai mati pun, sampai kapanpun Tuhan selalu akan menjaga kita. Makanya di sini dikatakan, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, artinya keadaan dunia. Sekalipun sulit yang bisa membuat kita mati sekalipun, janganlah takut karena itu hanya bisa membunuh tubuh kita. Tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Tetapi takutlah terutama kepada Dia, kepada Tuhan yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Luar biasa. Artinya hari ini yang harus saudara dan saya takuti adalah kalau kita hari ini tidak punya kesempatan bisa bersekutu dengan Tuhan. Tidak punya kesempatan untuk mengerti firman. Tidak punya kesempatan untuk dengar firman. Tidak punya kesempatan untuk menjadi pelaku firman, itu yang bisa membawa kita binasa, saudara. Hari ini kita tahu poin pertama mengatakan bahwa kalau kita menjalani hidup kita, sudah adalah pikiran Kristus, maka yang akan tampak dari tingkah laku kita adalah tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan, karena kita punya iman percaya penyertaan Tuhan pasti untuk saudara dan saya, karena kita sangat berharga di hadapan Tuhan. Amin. Ini yang luar biasa saudara. Coba kita kembali di dalam Filipi 2 ayat yang kelima. Yang luar biasa di dalam Filipi 2 ayat yang kelima.
bagaimana Rasul Paulus ingin menjelaskan kepada saudara dan saya, dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Di dalam ayat ini saudara, Rasul Paulus ingin menasehatkan kita itu lebih dari yang bisa kita pikirkan. Hari ini banyak orang senang melihat apa yang sudah Yesus lakukan di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab yang sering kita baca. Kita pasti punya keinginan yaitu apa? Punya pikiran, ingin menjadikan Yesus itu contoh dan teladan kita. Benar? Itu baik saudara. Dan itu sangat baik. Tetapi di dalam ayat ini Rasul Paulus ingin menekankan kepada saudara dan saya hari ini, bahwa kita jangan cukup bangga mengandalkan pikiran kita, cuma mau menjadikan Yesus sebagai model, sebagai contoh saja. Di dalam ayat ini Rasul Paulus ingin mengajarkan kita jauh lebih dalam, yaitu mengatakan bahwa engkau dan saya hari ini jangan pakai pikiran kita hanya mau menjadikan Yesus contoh dan teladan, tetapi harus juga meletakkan pikiran dan kemauan kita, tetapi memakai pikiran Tuhan untuk menguasai setiap tingkah laku kita. Artinya jangan kita cuma bangga memakai pikiran saya, Pak saya mau. Saya tahu Pak di Alkitab Tuhan Yesus melakukan kebaikan, melakukan kebenaran. Berapa banyak hari ini orang yang punya cita-cita, mau seperti Tuhan, tetapi tidak pernah mau memakai pikiran Tuhan. Hari ini kita disadarkan dari firman Tuhan ini dikatakan, kalau engkau dan saya hari ini ingin menjalani hidup kita, memakai pikiran Tuhan, itu artinya biarlah semua apa yang Tuhan inginkan, berbicara tentang kebenaran, berbicara tentang hidup kudus, berbicara tentang hidup suci, itu yang menjadi pikiran Tuhan hari ini harus menjadi hal yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan cuma bangga. Hari ini kita cuma sebatas, saya mau menjadikan Yesus sebagai model saja. Berapa banyak hari ini kita terjebak, sudah sering dengar firman, tahu firman. Kita selalu menjadikan Yesus itu cuma contoh teladannya. Saya tidak mengatakan menjadikan Yesus contoh teladan itu salah, tidak saudara, itu baik. Tetapi kita harus meningkat lagi, masuk lebih dalam lagi, mengerti lagi. Cuma Yesus tidak cuma bangga kalau kita hari ini cuma bisa menjadikan dia contoh. Tetapi Tuhan lebih bangga kalau kita seutuhnya dikuasai oleh pikiran Tuhan. Sehingga yang muncul dari tingkah laku kita, yang muncul dari pikiran kita adalah seperti yang Tuhan mau. Ini yang luar biasa saudara. Ketika saya baca firman ini saya bilang terima kasih. Ini arti yang luar biasa yang saya bersyukur. Ini boleh menjadi mengingatkan kita bahwa hari ini kita harus semakin sungguh-sungguh menjalani hidup ini pakai pikiran Kristus untuk melakukannya. Di poin yang kedua, saya ingin mengajak Bapak Ibu melihatnya. Poin kedua, kalau hari ini kita menjalani hidup kita memakai pikiran Kristus, maka yang akan tampak dalam kehidupan kita adalah bahwa saudara dan saya akan bisa menjadi pelaku-pelaku firman yang taat dan setia. Kita lihat dalam firman Tuhan di dalam Filipi 2 ayat yang ke-6 sampai yang ke-8. Yang walaupun dalam rupa Allah, ini berbicara tentang Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah, Yesus itu dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Next. Melainkan telah mengosongkan dirinya, Yesus mengosongkan dirinya sendiri, dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Ayat yang ke-8 dikatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia, Yesus yang Allah mengambil rupa manusia, dan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati di kayu salib. Biarkan firman ini tetap tampil. Saya ingin mengajak kita sama-sama merenungkannya. Di sini dikatakan bahwa, dan dalam keadaan sebagai manusia, bagaimana Tuhan Yesus memberikan contoh teladan, dia ketika menjadi manusia, dia mau hidupnya taat dengan setiap kehendak Bapaknya. Luar biasa saudara. Kalau saudara dan saya hari ini hidup kita, menjalani hidup kita memakai pikiran Kristus, maka yang akan tampak adalah
ketaatan dan kesetiaan. Tuhan Yesus bagaimana memberikan contoh? Dia mau taat dengan kehendak Bapaknya. Kalau berbicara tentang kehendak Yesus sebagai manusia, dia datang ke dunia sebagai manusia, 100% manusia dan 100% Allah. Tetapi kalau kita baca di dalam konteks ini dikatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia, kehendak dan keinginan Tuhan adalah dia tidak ingin mati di kayu salib, saudara. Bagaimana kita tahu di dalam cerita, di dalam peristiwa sebelum Yesus mati disalibkan, dia bergumul di Taman Getsemani. Ketika di Taman Getsemani, apa yang Tuhan sedang doakan? Bagaimana dituliskan di dalam Alkitab, keringatnya menetes seperti darah karena dia saking ketakutannya, saudara. Sama, ini pun akan terjadi kepada kita kalau hari ini kita dalam ketakutan. Artinya Yesus sebagai manusia, kalau dia memakai keinginannya, dia tidak ingin mati di kayu salib. Sehingga dia mengatakan apa? Kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Artinya apa? Dia kalau boleh ini jangan terjadi, saudara. Tetapi yang luar biasa Tuhan bilang apa? Biarlah kehendakmu yang terjadi. Artinya dia mau memakai pikiran Kristus karena Allah Bapa sudah punya rencana yang indah untuk saudara dan saya. Tanpa kematian Yesus di kayu salib, hari ini kita masih hidup di dalam dosa dan akan binasa, saudara. Tetapi yang luar biasanya Yesus ketika sebagai manusia pun dia mau taat dengan kehendak Bapaknya, yaitu apa? Mati di kayu salib. Makanya saya berikan judul di poin kedua, bukan cuma cukup taat, tetapi harus sampai setia menyelesaikannya. Bukan cuma taat melakukannya, tapi sampai selesai melakukannya. Artinya hari ini sama, saudara. Engkau dan saya hari ini perlihatkan, kalau hidup kita hari ini sudah memakai pikiran Kristus, adakah kita sekarang mau hidupnya taat dengan firman Tuhan? Berapa banyak hari ini kita yang mungkin dengar firman taat, tapi belum tentu setia melakukannya sampai selesai. Tuhan ingin setiap kita hari ini taat dan sampai selesai melakukannya, saudara. Hari ini jangan lagi kita menjadi orang yang datang ke gereja, fokusnya datangnya cuma mau cari berkat, cari pemulihan, cari kesembuhan. Itu enggak salah, saudara. Tetapi ada yang lebih penting yang harus saudara dan saya sadari adalah Tuhan ingin setiap kita menjadi orang yang datang ke gereja, dengar firman. Tetapi adakah konsentrasi kita hari ini cuma ingin mendengarkan firman dan dengan taat mau melakukannya sampai selesai? Hari ini terlalu banyak orang datang ke gereja dengan satu tujuan yang sia-sia kadang-kadang, saudara. Maaf, saya percaya di tempat ini semua orang-orang yang punya tujuan yang baik. Tetapi berapa banyak hari ini orang yang tidak sadar, ada satu karunia yang kadang-kadang orang lupa ketika dia datang ke gereja. Saya sering kali berdoa di dalam hati saya bilang, Tuhan, saya ingin karunia ini, yaitu apa? Sering kali yang saya doakan di dalam hidup saya adalah ketika saya beribadah, ketika saya dengar firman, saya cuma minta satu, Tuhan, saya bukan minta mujizat. Saya bukan minta penyembuhan ataupun pemulihan, Tuhan. Satu yang saya rindukan ketika dengar firman adalah berikan karunia untuk bisa mengerti setiap kehendak Tuhan. Berapa banyak hari ini orang yang fokusnya datang cuma cari pemulihan. Dia lupa bahwa ketika engkau dan saya hari ini minta yang terbaik kepada Tuhan untuk bisa mengerti setiap firman. Bisa mengerti ketika kita baca firman. Ketika kita hari ini hidup kita dikuasai firman, di saat itulah iman kita muncul. Amin. Makanya firman Tuhan mengatakan iman itu muncul dari apa? Ketika kita mendengarkan firman. Ketika hari ini kita mendengarkan firman dengan iman yang percaya dan muncul, maka percayalah apapun masalah saudara dan saya, Tuhan sanggup tolong kita. Hari ini belajarlah kita. Mau dengan taat dengarkan firman. Mau dengan setia melakukannya sampai selesai. Tetapi juga mintalah karunia kepada Tuhan untuk bisa mengerti setiap firman yang kita dengarkan, setiap firman yang kita baca. Karena tidak jaminan semua orang yang datang ke gereja dengar firman, sekalipun 100 orang, 200 orang yang mendengarkan firman yang sama, tidak semua mendapat berkat yang sama. Kita lihat salah satu firman Tuhan.
Matius 13 ayat yang ke-13. Matius 13 ayat ke-13 dikatakan, itulah sebabnya aku, Yesus, berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, artinya kepada orang-orang banyak. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Luar biasa, saudara. Artinya hari ini begitu pentingnya, hari ini kita kadang gak sadar. Berapa banyak hari ini orang yang dalam masalah, dalam ketakutan, dalam pergumulan, datang ke gereja, itu gak salah, itu baik. Tetapi fokusnya cuma kepada diri sendiri, egois. Tuhan pulihkan saya, Tuhan sembuhkan saya, Tuhan tolong saya. Tapi berapa banyak orang yang hari ini datang dengar firman, yang fokusnya cuma, Tuhan berikan kesempatan hambamu ini bisa mengerti apa kehendakmu dalam hidupku. Janganlah hari ini kita menjadi orang-orang Kristen yang fokusnya kepada diri sendiri. Setiap kita ada masalah. Tetapi adakah kita punya iman percaya kalau engkau dan saya hari ini taat dengan firman, taat melakukan firman, menyelesaikan sampai selesai apa yang Tuhan mau. Maka ketika kita dengar firman, firman itu yang membuat kita, iman kita muncul. Dan ketika iman kita menjadi muncul besar dan iman kita benar di hadapan Tuhan, percayalah Tuhan tahu kondisi dan masalah setiap saudara dan saya. Tuhan pasti tolong kita. Ini yang harus sama-sama kita sadari, saudara. Poin yang kedua berbicara tentang ciri-ciri kalau engkau dan saya hari ini hidupnya memakai pikiran Kristus, maka akan muncul dan terlihat dari tingkah laku kita sebagai pelaku firman yang taat dan setia. Poin yang ketiga, kita akan lihat di dalam firman Tuhan ini. Poin yang ketiga berbicara tentang kalau saudara dan saya hari ini menjalani hidup kita memakai pikiran Kristus, maka kita akan selalu rindu memikirkan perkara-perkara yang di atas. Perkara-perkara di atas berbicara tentang yang ada di surga, saudara. Perkara-perkara di atas bukan berbicara tentang kita ada di angkasa, berbicara memikirkan tentang planet-planet yang ada di luar sana, tidak. Tapi berbicara tentang kita senantiasa memikirkan apa yang Tuhan pikirkan. Kita lihat di dalam Kolose 3 ayat yang pertama sampai yang kedua. Di dalam Kolose 3 ayat yang pertama sampai yang kedua dikatakan, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, luar biasa. Kita semua sudah dibangkitkan bersama Kristus, amin. Kalau engkau dan saya hari ini sudah dibangkitkan dengan Kristus, percaya kita sudah dipulihkan oleh Tuhan, maka dikatakan carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Ayat yang kedua dikatakan, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Luar biasa firman Tuhan. Hari ini adakah kita tidak memakai pikiran kita hanya untuk kesenangan diri kita sendiri? Tuhan mau setiap kita hari ini belajar memikirkan perkara-perkara yang di atas. Artinya perkara yang di mana tempat Tuhan ada. Berbicara tentang pikiran yang ada di sorga. Mungkin banyak orang berbicara, Pak, siapa yang tahu suasana sorga? Belum ada yang pernah ke sorga, Pak. Bagaimana kami harus memikirkan apa yang ada di sorga? Saya akan ajak Bapak Ibu kita lihat di dalam Wahyu 21 ayat yang keempat sampai yang kelima. Firman Tuhan ini luar biasa menceritakan kita tidak ada yang pernah ke sorga, tapi firman Tuhan sudah mencatatkan bagaimana suasana sorga itu. Dan dikatakan di dalam Wahyu 21 ayat yang keempat sampai yang kelima dikatakan, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Perhatikan. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita pun gak ada, saudara. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Luar biasa. Next ayat selanjutnya dikatakan, ia, artinya Yesus yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu itu baru. Dan firman-Nya mengatakan, tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar.
Artinya ini adalah firman Tuhan yang bisa dipertanggungjawabkan karena ini adalah perkataan Tuhan. Dan dikatakan bahwa di sana segala sesuatu akan menjadi baru, saudara. Di mana di situ dikatakan suasana sorga tidak ada lagi kebencian. Tidak ada lagi tangisan, tidak ada lagi kesedihan. Tidak ada lagi dosa, saudara, di sorga. Di sorga hanya berbicara tentang sukacita, kemuliaan, dan penyembahan kepada Tuhan yang senantiasa membuat hati kita, hidup kita selalu bersuka di dalam Tuhan. Artinya di dalam firman Tuhan ini ingin mengatakan bahwa kalau saudara dan saya hari ini hidup kita sudah menjalaninya dengan memakai pikiran Kristus, maka kerinduan yang harus muncul di dalam hidup saudara dan saya adalah menciptakan suasana sorga itu di bumi. Amin. Hari ini berapa banyak kita yang dalam masalah kesulitan. Tetapi kalau engkau dan saya hari ini percaya dengan kuasa Tuhan, tidak ada ketakutan, tapi dengan ketaatan dan setia melakukan firman Tuhan, maka kita punya iman percaya Tuhan akan menyertai kita. Ketika kita percaya Tuhan menyertai, maka yang ada selalu muncul di dalam hidup kita adalah sukacita, damai sejahtera yang hanya daripada Tuhan. Artinya hari ini jangan lagi sedih. Jangan lagi ciptakan kesedihan dimanapun kita berada. Adakah hari ini kita juga rindu kalau engkau hidupnya percaya dan memakai pikiran Kristus, tolong ciptakan suasana sorga itu dimanapun kita berada. Apakah kita sekarang ada di dalam rumah tangga yang bahagia? Apakah persekutuan kita baik-baik saja? Apakah komsel kita baik-baik saja? Apakah kita di studi bisa membuat suasana sorga? Ini harus menjadi pertanyaan saudara dan saya. Adakah kita rindu menciptakannya? Karena jelas di dalam Alkitab pun kalau kita lihat di dalam doa Bapa kami. Di Matius 6 ayat yang ke-10 dikatakan. Doa Bapa kami dikatakan bahwa datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Artinya maunya Tuhan di bumi seperti di sorga. Luar biasa saudara, bagaimana Tuhan juga rindu agar setiap kita umat Tuhan yang sudah percaya kepadanya, ciptakan suasana sorga itu di bumi ini. Izinkan di bumi ini orang-orang bisa merasakan ada kebahagiaan. Terlebih di bulan Desember ini kita sudah mau masuk dalam momen-momen Natal, saudara. Adakah di dalam momen Natal ini kita selalu menciptakan kerukunan? Jangan sampai momen Natal ini malah membuat kita bertengkar, saudara. Berapa banyak gereja-gereja hari ini yang mulai banyak pertengkaran itu kalau sudah mau momen Natal. Banyak orang bertengkar cuma karena apa? Mau hijau, satu mau biru, satu mau merah. Terjadi salah paham pertengkaran. Mereka lupa kalau engkau hari ini merayakan kelahiran Sang Raja Damai. Ciptakan suasana damai, ciptakan suasana sorga itu dimanapun kita hari ini berada. Entah itu di dalam keluargamu, di dalam pelayananmu, terlebih di dalam gereja. Ciptakanlah suasana yang ada di sorga. Makanya di sini dikatakan bahwa karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Kristus ada di sorga, saudara. Suasana sorga, suasana yang baik, di mana di dalam Wahyu diceritakan bahwa tidak ada tangisan, tidak ada kebencian, tidak ada sakit hati lagi. Tidak ada kemunafikan, tidak ada kesombongan, tetapi hanya ada sukacita yang hanya daripada Tuhan. Hari ini ciptakanlah suasana itu, saudara. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tidak mau menjalani hidup kita memakai pikiran-pikiran Kristus. Ayat yang terakhir saya ingin mengajak Bapak Ibu melihat di dalam Filipi 4 ayat yang ke-8 sampai yang ke-9. Filipi 4 ayat yang ke-8 sampai yang ke-9 di situ dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, perhatikan, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Pikirkan, saudara. Itu artinya kita sedang memikirkan apa yang ada menjadi suasana di sorga. Tetapi yang luar biasa di ayat ke-9 dikatakan, dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima
segala yang baik, segala yang manis, segala yang enak didengar yang tadi. Dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, dikatakan apa? Lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin. Luar biasa hari ini. Kita telah dengar firman. Firman Tuhan mengatakan, saudara-saudara, bahwa kita semua harus melakukan semua yang adil. Kita sudah dengar, lakukan. Segala yang suci, segala yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, semua yang baik, kita sudah dengar hari ini. Firman Tuhan cuma pesan kepada saudara dan saya, lakukan firman itu dengan taat dan setia. Hari ini kita tahu firman yang baik. Jangan sampai firman itu dicuri daripada kita. Hari ini kita bersyukur bisa dengar firman, dan ketika kita mampu mengerti, bersyukurlah, itu berkat yang besar yang sudah Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Hari ini fokuslah, jalani hidup kita bersama dengan Tuhan. Amin. Jalani hidup saudara dan saya memakai pikiran Kristus, artinya ingin agar setiap apa yang kita lakukan itu seturut kehendak Tuhan. Biarlah melalui firman Tuhan ini, saudara dan saya boleh memasuki momen Natal di tahun 2023 ini dengan pikiran-pikiran yang dari Kristus. Ada sukacita kita ciptakan, ada damai sejahtera, tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran. Karena kita punya iman, percaya Tuhan akan menyertai kita. Tahun yang baru sekalipun ada masalah, ada prediksi-prediksi yang tidak baik sekalipun, percayalah Tuhan yang saudara dan saya sembah adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Penyertaannya, janjinya akan menyertai saudara dan saya sampai selama-lamanya. Artinya apa? Sampai saudara dan saya bertemu kembali dengan Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat buat saudara dan saya. Amin. Kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur kami telah mendengar dan menikmati firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini Tuhan boleh memberkati setiap kami. Kami bersyukur kami telah menikmatinya. Di dalam nama Yesus hamba berdoa. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Sekali lagi sama-sama. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Renungkan firman Tuhan. Biarlah kita menjadi orang-orang yang mempercayakan hidup kepada Tuhan. Dan biarlah kita wujudkan percaya itu dengan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan.
Aku menyembah-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan, aku menyembah-Mu Tuhan. Ku menyembah-Mu Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu. Kau Allahku. Ku bersyukur Tuhan. Engkau mulia. Kau segalanya bagiku. Kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah. Shalama selama masih ku tinggikan, ku agungkan. Kau mulia, glory, glory, glory. Yesus, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, penuhi kami Tuhan, penuhi dengan kuasa-Mu dalam hidupku, kudus kasih-Mu, Yesusku. Kudus kasih-Mu, Bapakku, penuhiku dengan Roh Kudus. Kudus nama-Mu, sekali lagi katakan Tuhan Engkau kudus. Kudus kasih-Mu, Yesusku. Kudus kasih-Mu, Bapakku, penuhiku dengan Roh Kudus. Kudus nama-Mu, kudus nama-Mu, kudus nama-Mu, Haleluya buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Terima kasih buat firman-Mu. Lengkapi kami dengan berkat-Mu Tuhan. Mari saudara dekapkan tangan di dada. Kita mau terima berkat Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah. Jadilah berkat. Dan terimalah berkat rahmat anugerah sukacita damai sejahtera dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kita. Dan bangkit pada hari yang ketiga. Sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke surga, menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dia akan datang kembali untuk kedua kalinya. Menjemput gereja dan umatnya. Yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, dan bijaksana. Serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuannya dengan rohnya yang kudus. Yang membuat hati kita berkobar-kobar. Roh kita menyala-nyala. Di dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan.
memelihara, menginsapkan, menuntun dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, serta menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari bersama kita bangkit berdiri.